Saudara-saudara para mahasiswa kedokteran dan sejawat para dokter, apabila seorang pasien datang berobat kepada seorang dokter, maka pasien tersebut mengharapkan suatu sentuhan kemanusiaan yang datang dari seorang dokter yang juga adalah seorang manusia. Pemeriksaan jasmani yang dilaksanakan dengan baik dan benar akan merupakan kunci utama untuk menegakkan diagnosis yang tepat yang didasari oleh rasa percaya dari pasien terhadap dokternya, rasa puas dari pasien terhadap kinerja dokternya. Presentasi berikut adalah merupakan revisi dari edisi sebelumnya yang telah disusun oleh Dr. Rumiati Usman beserta kawan-kawan beberapa tahun yang lalu. Presentasi ini juga dapat terlaksana berkat kerjasama yang baik di antara sejawat-sejawat dokter di bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo, dan dibantu oleh Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi. Semoga presentasi ini akan bermanfaat buat saudara-saudara dalam pekerjaan sehari-hari, dalam membina rasa percaya pasien terhadap saudara, dan dalam mensukseskan saudara dalam mengobati pasien-pasien saudara. Sekian. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan memperagakan pemeriksaan fisis jantung. Sebelum kita melakukan pemeriksaan ini, ada baiknya kalau saya mengingatkan kembali mengenai letak topografi dari jantung yang telah saudara kenal semua pada waktu saudara mempelajari anatomi. Ini adalah jantung. Dia berada di dalam rongga dada. 2/3 dari bagian jantung terletak di sebelah kiri rongga dada, sedangkan hanya 1/3 yang terletak di sebelah kanan dari sternum. Batas kanan jantung adalah ini, yang mana terdiri sebagian besar dari atrium kanan, sedangkan batas kiri jantung adalah dibatasi oleh ventrikel kiri. Saudara sekalian, pada pemeriksaan jantung, seperti pada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, mencakupi keempat unsur, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.
Pada pemeriksaan inspeksi, kita memperhatikan bentuk dada. Ada berbagai macam bentuk dada seperti yang kita lihat di dalam gambar ini. Pertama adalah bentuk normal, yaitu dada diameter transversumnya dibandingkan dengan diameter antero-posterior adalah berbanding lebih kurang 2:1. Kemudian kiri dan kanan adalah simetris. Bentuk lain adalah barrel shape atau dada emphysem, di mana dada menggelembung, angulus costae lebih dari 90 derajat. Kemudian kyphosis, yaitu bentuk dada yang patologis di mana korpus vertebranya melengkung ke belakang. Kemudian pectus carinatum adalah bentuk dada di mana tulang sternumnya menonjol ke depan. Sedangkan yang ini adalah pectum excavatum di mana tulang sternumnya melekuk ke dalam. Dan bentuk ini adalah skoliosis di mana kita lihat bahwa vertebrenya thoracalis membentuk huruf S dan biasanya kombinasi dengan kyphosis sehingga disebut sebagai kyphoscoliosis. Selain kita melihat bentuk dada, maka kita juga mencari atau melihat apakah ada pulsasi di titik-titik tertentu. Titik-titik tertentu di jantung adalah di apex, kemudian sela iga 4 dan 5 merupakan daerah trikuspidal, kemudian sela iga 3 kiri merupakan daerah septal, sela iga 2 kiri adalah daerah pulmonal, serta sela iga 2 kanan adalah daerah aorta. Pada pasien kita perhatikan apakah ada pulsasi di apex, di sela iga 4 dan 5 kiri dan kanan, di sela iga 3 kiri, di sela iga 2 kiri, dan di sela iga 2 kanan. Pada pasien ini tidak kita lihat adanya pulsasi. Kembali kepada bentuk dada, pada pasien ini kita lihat bahwa diameter transversal dibandingkan diameter anterior-posteriornya adalah lebih kurang berbanding 2:1. Antara kiri dan kanan dadanya adalah simetris, jadi pada pasien ini dapat kita katakan bahwa bentuk dadanya normal dan tidak kita dapatkan pulsasi yang patologis di titik-titik yang tertentu tadi. Saudara-saudara sekalian, saya akan melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan palpasi. Titik-titik atau lokasi-lokasi untuk pemeriksaan palpasi ini seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa pertama di daerah apex, di daerah trikuspidal, di daerah septal, di daerah pulmonal, serta di daerah aorta. Untuk melakukan pemeriksaan palpasi ini, kita menggunakan bagian tangan kita yang sensitif, yaitu telapak tangan atau ujung-ujung jari. Jadi kita melakukannya demikian, kita letakkan telapak tangan kita pada titik-titik yang tadi yang saya sebutkan, yaitu di apex, di daerah trikuspidal, di daerah septal, di daerah pulmonal, dan di daerah aorta. Tujuan dari pemeriksaan palpasi ini adalah kita ingin mencari apakah ada pulsasi yang patologis di lokasi tersebut, apakah ada trail, apakah ada lift, apakah ada heaving. Dalam keadaan normal, pulsasi dapat kita raba di daerah apex, letaknya lebih kurang di sela iga 5 kiri, lebih kurang 1-2 jari medial dari garis mid clavicula kiri, dan diameternya adalah lebih kurang 2 cm. Bisa kita rabakan dengan telapak tangan atau dengan ujung-ujung jari kita yang sensitif.
Yang dimaksud dengan thrill adalah getaran yang teraba pada tangan kita apabila terjadi aliran turbulensi di katup-katup jantung tadi. Ini dapat kita konfirmasikan apabila kita menggunakan stetoskop nanti apakah ada bising yang cukup keras, yaitu lebih dari derajat 3 atau tidak. Kemudian yang dimaksud dengan lift adalah gerakan yang kita rasakan adanya gerakan-gerakan yang mendorong-dorong telapak tangan kita, dan ini biasanya didapatkan pada kelainan katup mitral, yaitu mitral stenosis. Atau heaving, yaitu gerakan yang kita rasakan seperti gerakan bergelombang pada tangan kita, dan ini biasanya kita dapatkan pada kelainan dengan volume overload, misalnya pada insufisiensi mitralis. Saudara sekalian, saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan perkusi jantung. Tujuan dari pemeriksaan perkusi ini, yaitu dengan mengetuk-ngetuk dinding dada jantung, adalah untuk menentukan batas-batas dan juga untuk menentukan bagaimana kontur jantung. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan mengenai garis-garis patokan yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan pemeriksaan perkusi jantung. Ini adalah sternum. Pertama adalah garis mid-sternal, yaitu garis yang berada di tengah-tengah dari sternum, dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua adalah garis sternal, yaitu garis pada kedua tepi sternum, perbatasan antara iga dengan sternum, yaitu ini, garis sternal kiri dan kanan. Kemudian kita meloncat lebih dahulu ke garis mid-clavicular. Kita tentukan lebih dahulu titik tengah dari clavicular dengan mencari ujung-ujung clavicular, kita dapatkan titik tengahnya. Dari titik tengah ini kita tarik garis dari kranial ke kaudal. Pada pria normal biasanya melalui papila mama. Ini adalah garis mid-clavicular kanan, dan yang dari sini kalau kita tarik garis yang identik, kita dapatkan garis mid-clavicular kiri. Pertengahan antara garis sternal dengan garis mid-clavicular adalah garis parasternal. Garis parasternal ini adalah perbatasan antara bagian tulang rawan iga dengan bagian tulang dari iga. Kita dapatkan garis parasternal kanan, dan di sini adalah garis parasternal kiri. Kita lihat pada pasien, ini adalah sternum, pertengahannya adalah garis mid-sternal, kemudian kita tentukan sisi-sisi dari sternum, kita dapatkan garis sternal kanan dan garis sternal kiri. Kemudian kita tentukan garis mid-clavicular, kita cari ujung-ujung dari tulang clavicular, kita dapatkan titik tengahnya, dan dari titik tengah ini kita tarik garis lurus ke bawah, dan pada pria normal biasanya melewati papila mama. Inilah garis mid-clavicular kanan. Garis parasternal adalah pertengahan antara mid-clavicular dengan sternal. Jadi garis ini dan garis ini sebagai patokan, pertengahannya adalah ini. Inilah garis parasternal kanan, sedangkan kalau yang di kiri adalah lebih kurang di sini. Kemudian kita juga melihat garis patokan di lateral tubuh kita, yaitu garis aksilaris anterior, yaitu melewati lipat ketiak
dari pasien bagian depan, kemudian garis aksilaris posterior yaitu melewati garis ketiak, lipat ketiak pasien, sedangkan garis aksilaris medial adalah pertengahan antara garis aksilaris anterior dengan garis aksilaris posterior. Inilah garisnya. Kita lihat pada pasien. Pak, maaf Pak ya. Ini adalah lipat ketiak anterior. Kita tarik garis. Inilah garis aksilaris anterior. Sedangkan garis posteriornya adalah ini. Dan medialnya adalah pertengahan antara garis aksilaris anterior dan garis aksilaris posterior. Masih ada satu lagi titik yang perlu kita ketahui, yaitu titik Angulus Ludovici. Angulus Ludovici ini adalah bagian yang paling menonjol pada tulang sternum, adalah perbatasan dari manubrium sterni dan corpus sternum. Bisa kita raba agak menonjol atau paling menonjol dari bagian yang lain. Inilah titik Angulus Ludovici. Titik Angulus Ludovici ini merupakan tempat pelekatan dari iga 2. Di bawah iga 2 kita sebut sebagai sela iga 2. Sekarang kita akan melakukan perkusi. Untuk melakukan perkusi, kita menggunakan jari tengah kiri kita letakkan di dinding dada pada sela iga, sedangkan jari-jari lain agak diangkat sedikit supaya tidak meredam suara yang kita ketukkan nanti. Sedangkan sebagai jari pengetuk adalah jari tengah kanan. Gerakan perkusi adalah hanya kita lakukan pada sendi pergelangan dengan tidak mengikut sertakan gerakan siku. Jadi bukan demikian. Selama kita mengetuk dinding dada pasien, kita perhatikan bahwa tidak terlalu kuat untuk mengetuknya karena dapat menyakiti pasien, serta irama pengetukan adalah teratur atau ritmis. Dengan perkusi ini kita ingin menentukan batas jantung. Kita mulai dengan menentukan batas jantung kanan. Untuk menentukan batas jantung kanan, kita lebih dahulu menentukan batas paru hati. Menentukan batas paru hati adalah dengan menentukan lebih dahulu garis mid clavicular kanan, yaitu ini garisnya. Kemudian kita melakukan perkusi pada garis tersebut, pada sela iganya, sejajar dengan tulang iga, dari atas ke bawah, mencari perubahan suara dari sonor ke redup. Inilah garis, inilah titik perubahan suara dari sonor ke redup. Dari titik ini kita naik 2 jari. Kemudian dari titik ini kita melakukan perkusi dari lateral ke medial dengan arah jari kiri kita tegak lurus pada tulang iga. Kita mencari perubahan suara dari sonor ke redup. Inilah perubahan suara dari sonor ke redup yang merupakan batas relatif jantung. Kita lihat di manakah titik itu berada. Ini adalah mid sternal, kemudian tepi-tepi dari sternum, dan ini adalah garis sternalis kanan. Jadi titik ini berada pada garis sternalis kanan. Dengan kata lain, bahwa batas jantung kanan pasien ini adalah pada garis sternalis kanan dan dalam hal ini adalah normal.
Apabila kita melanjutkan pekusi kita dari batas relatif jantung ini terus ke medial, maka kita akan dapatkan perubahan suara dari redup ke pekak. Perubahan batas suara ini adalah disebut sebagai batas absolut jantung. Saudara sekalian, kita melanjutkan dengan penentuan batas jantung kiri. Garis tempat kita bekerja adalah pada garis aksilaris anterior. Kita melakukan pekusi seperti tadi dari atas ke bawah pada sela iga dan sejajar dengan tulang iga, mencari perubahan suara dari sonor ke timpani. Kita lihat di sini bahwa inilah batas perubahan dari sonor ke timpani. Dari titik ini kita naik 2 jari, kemudian seperti tadi kita melakukan pekusi ke arah medial, tegak lurus tulang iga, mencari perubahan suara dari sonor ke redup. Inilah garis titik batas perubahan tadi yang juga disebut sebagai batas relatif jantung kiri. Kita lihat di manakah titik ini berada. Kita cari garis patokan, kita cari garis mid clavicular kiri, ini adalah titik tengahnya, kemudian kita tarik garis ke bawah, dan inilah kita dapatkan garis mid clavicular kiri. Ternyata titik ini berada lebih kurang 2 jari medial dari garis mid clavicular kiri. Artinya pada pasien ini batas jantung kirinya adalah pada 2 jari medial dari garis mid clavicular kiri. Dalam hal ini batas jantung kirinya juga normal. Apabila kita melanjutkan pekusi dari batas relatif tadi terus ke medial, maka kita akan dapatkan perubahan suara dari redup ke pekak untuk mendapatkan batas absolut dari jantung. Pada umumnya, kita cukup hanya sampai mendapatkan batas relatif jantung. Saudara sekalian, kadang-kadang untuk menentukan batas paru lambung tidaklah semudah seperti yang kita harapkan. Hal ini misalnya terjadi apabila pasien tadi telah makan yang cukup banyak tentunya. Dengan demikian, maka perubahan suara dari sonor ke timpani tidak akan kita dapatkan. Karena itu, maka kita harus menentukan lebih dahulu batas paruh hati seperti tadi yang telah saya peragakan. Kita bekerja pada garis mid clavicular kanan, mencari perubahan suara dari sonor ke redup. Titiknya kita dapatkan, kita naikkan 2 jari ke arah kranial, kemudian titik ini dari titik ini kita tarik garis ke dada sebelah kiri, memotong garis aksilaris anterior. Inilah titiknya. Kemudian dari titik ini kita lakukan lagi pekusi dari lateral ke medial seperti tadi untuk mencari perubahan suara dari sonor ke redup. Demikianlah saudara sekalian mengenai batas-batas jantung kanan dan kiri. Selanjutnya, kadang-kadang kita memerlukan penentuan pinggang jantung. Misalnya pada pasien dengan kasus kelainan katup mitral di mana pinggang jantungnya menghilang. Kita bekerja pada garis parasternalis kiri, jadi kita tentukan lebih dahulu garis sternal kiri, yaitu ini garisnya. Kemudian kita tentukan garis mid clavicular kiri, kita tentukan lebih dahulu titik tengahnya dari clavikula, kita tarik garis ke bawah, dan inilah garisnya mid clavicular kiri. Antara kedua garis ini, yaitu antara garis sternalis kiri dan garis mid clavicular kiri, kita bagi 2, dan pertengahan inilah yang kita kenal sebagai garis parasternalis kiri tadi.
Pada garis inilah kita bekerja melakukan perkusi, mencari perubahan suara dari sonor ke redup. Kita dapatkan batasnya di sini, kita cari di mana lokasinya. Untuk itu, kita tentukan lebih dahulu angulus ludovisi, kita raba sternum, cari bagian yang paling menonjol, dan apabila telah bertemu, maka kita dapatkan tulang iga kedua. Di bawah tulang iga kedua, kita dapatkan tulang iga ketiga. Dan titik ini rupanya berada di sela iga ketiga. Normal, pinggang jantung adalah pada sela iga ketiga. Jadi pada pasien ini masih kita dapatkan adanya pinggang jantung. Saudara sekalian, batas jantung kanan dan kiri telah kita tentukan, pinggang jantung telah kita tentukan, maka untuk memastikan bagaimanakah bentuk jantung itu, kadang-kadang kita memerlukan suatu pemeriksaan lagi, yaitu penentuan kontur jantung. Pemeriksaannya adalah melakukan perkusi dari lateral ke medial, mulai dari bagian kanan pada sela iga yang atas, kemudian berturut-turut pada sela iga di bawahnya sampai diperkirakan tempat batas paru hati tadi, setinggi batas paru hati tadi. Di sinilah titik-titik kita dapatkan lebih kurang sepanjang garis sternalis kanan. Begitu juga pada bagian kiri, kita lakukan perkusi yang sejajar dengan tulang iga dari lateral ke medial, dari atas ke bawah. Kita mencari perubahan suara dari sonor ke redup. Maka kita dapatkan kira-kira pelukisannya adalah lebih kurang demikian. Nah, dengan adanya pinggang jantung. Jadi kita lihat bahwa kontur jantung pada pasien ini adalah normal. Saudara-saudara sekalian, tibalah kita pada bagian akhir dari pemeriksaan fisis jantung, yaitu auskultasi. Untuk melakukan pemeriksaan auskultasi ini, kita memerlukan alat bantu, yaitu stetoskop. Stetoskop ini mempunyai dua jenis pendengar, yaitu sungkup untuk mendengarkan bunyi-bunyi dengan nada rendah, misalnya bunyi jantung ketiga. Kemudian tipe membran untuk mendengarkan bunyi-bunyi dengan nada tinggi, misalnya bunyi jantung 1, 2, ataupun opening snap dan lainnya. Saudara sekalian, titik-titik atau lokasi-lokasi yang kita periksa adalah sama seperti waktu kita melakukan palpasi tadi, yaitu mulai dari apex, daerah trikuspidal, daerah septal, daerah pulmonal, serta daerah aorta. Kita mulai melakukan pemeriksaan auskultasi dari apex. Kita letakkan stetoskop di telinga kita. Kita tentukan lebih dahulu pulsasi dari apex. Setelah kita dapatkan, maka kita meletakkan stetoskop kita pada tempat tersebut. Di sini kita mendengarkan bunyi-bunyi jantung serta mencari kalau ada bunyi-bunyi jantung tambahan ataupun bising-bising jantung. Dari apex kita berpindah ke sela iga 4 dan 5. Kita lihat dahulu angulus ludovisi. Kemudian kita tentukan iga 2, sela iga 2, sela iga 3, sela iga 4 dan sela iga 5 di pinggir garis sternalis kiri. Kita letakkan stetoskop kita di situ untuk mendengar bunyi jantung di daerah trikuspidal. Sela iga 4 dan 5 kan kiri dan juga kanan.
Dari titik trikuspidal ini kita pindah ke atas, yaitu ke sela iga 3 kiri, yaitu daerah septal. Di sini kita juga mencari kalau ada bising jantung yang biasanya merupakan tanda dari adanya kelainan ASD ataupun VSD. Dari sela iga 3 kiri, kita naik lagi ke atas, yaitu ke sela iga 2 kiri. Untuk meyakinkan, kita cari lagi Angulus ludovisi. Ini dapat iga 2, sela iga 2-nya adalah di sini. Kita dengarkan lagi di daerah pulmonal. Dari sela iga 2 kiri, kita berpindah ke sela iga 2 kanan untuk mendengarkan bunyi jantung di daerah aorta. Kadang-kadang kita juga memerlukan auskultasi di daerah karotis. Untuk ini, kita minta kepada pasien untuk agak sedikit menengadah, agak miring sedikit kepalanya ke kiri, kita cari denyut nadi karotis. Di sini kita dapatkan dan kita bisa meletakkan stetoskop kita di daerah karotis tadi. Kita minta kepada pasien untuk menarik nafas dalam. Silakan Pak Yusuf. Keluarkan, tahan. Maksudnya adalah supaya suara nafas tidak mengganggu suara dari karotis tadi. Apabila kita agak sulit menemukan bunyi jantung di daerah apex, misalnya pada pasien yang sangat gemuk misalnya, maka kita bisa minta bantuan kepada pasien agar dia memiringkan badannya ke kiri sedikit. Tolong Pak Yusuf miring ke kiri sedikit. Ya, terima kasih. Sambil meraba di mana letak pulsasi dari ictus cordis pasien. Kita dapatkan di sini. Kita letakkan stetoskop di sini. Maka kita akan mendapatkan suara jantung yang lebih jelas. Ya, silakan kembali lagi. Demikianlah cara memeriksa, melakukan auskultasi. Sekarang kita ingin mengetahui apa saja yang kita cari dalam pemeriksaan auskultasi. Pertama adalah kita menentukan bunyi jantung 1 dan 2 pada pasien. Kita lihat di sini bahwa bunyi jantung 1 demikian, kemudian bunyi jantung 2, dan nanti kita dengar kembali bunyi jantung 1. Di daerah apex, yaitu di sini, bunyi jantung 1 lebih keras daripada bunyi jantung 2. Bunyi jantung 1 ini dapat kita tentukan dengan meraba arteri radialis atau arteri karotis, atau juga disinkronkan dengan ictus cordis. Bunyi jantung 1 itu sinkron dengan denyut nadi arteri radialis atau disebut juga denyut sistolik dari radialis atau karotis, dan juga sesuai juga dengan sistolik dari ictus cordis. Bunyi jantung 2 adalah bunyi jantung setelah bunyi jantung 1 tadi kita tetapkan. Setelah bunyi jantung 1 dan 2 kita dapatkan, maka kita mencari atau memperhatikan apakah ada bunyi-bunyi jantung tambahan. Di sini misalnya bunyi jantung tambahan 3. Kita lihat di sini. Bunyi jantung 3 terletak setelah bunyi jantung 2. Dan intensitasnya adalah frekuensi rendah. Biasanya didapatkan pada keadaan patologis pada pasien dengan insufisiensi mitral. Tetapi pada keadaan normal bisa juga terdapat pada pasien-pasien muda
atau anak-anak. Setelah bunyi jantung 3, kita juga mencari apakah ada bunyi jantung lain, yaitu opening snap. Opening snap ini juga terletak di belakang bunyi jantung 2. Perlu saya tambahkan bahwa fase ini antara bunyi jantung 1 dan 2 disebut sebagai fase sistolik, dan fase antara 2 dan 1 adalah fase diastolik. Bisa kita lihat kembali pada gambar ini. Fase sistolik lebih pendek daripada fase diastolik. Opening snap ini mempunyai frekuensi yang tinggi dibandingkan tadi dengan bunyi jantung 3. Biasanya didapat pada kelainan katup stenosis mitral. Kita berlanjut dengan kelainan bunyi tambahan lainnya adalah split S2. Split S2 ini adalah suara jantung 2 yang terpecah, sama keras dan mempunyai jarak yang tidak begitu jauh. Biasanya didapatkan pada pasien-pasien dengan ASD, atrial septum defect, yang tidak menghilang baik dalam keadaan respirasi maupun dalam keadaan resting. Tetapi dapat juga didapatkan pada pasien-pasien yang berusia muda. Tapi pada respirasi dia akan menghilang. Masih ada lagi bunyi jantung tambahan, yaitu bunyi jantung 4 atau disebut juga sebagai atrial. Bunyi jantung 4 berasal dari kontraksi atrium. Bila terdapat lebih dari 2 komponen, misalnya bunyi jantung 4, bunyi jantung 1, bunyi jantung 2, atau bunyi jantung 1, 2, dan 3, atau keempat-empatnya, bila dalam keadaan tachikardi bisa menyebabkan yang kita sebut sebagai gallop atau derap kuda. Gallop ini bisa berupa protodiastolik gallop atau atrial gallop bila penyertanya adalah bunyi jantung 4. Demikianlah mengenai bunyi jantung tambahan. Selanjutnya kita beranjak kepada bising jantung. Ini adalah fase sistolik dan ini tadi adalah fase diastolik. Bila kita mendengar bising jantung, maka perlu kita tetapkan di dalam fase manakah dia berada. Misalnya di sini di dalam fase sistolik, maka kita dapat katakan bahwa bising ini adalah bising sistolik. Setelah itu kita tentukan juga bagaimana kira-kira tipenya, bentuknya, dan inilah yang disebut sebagai pansystolic murmur karena dia dari awal sampai akhir bisingnya mencakupi seluruh fase sistolik. Biasanya didapatkan pada pasien dengan insufisiensi mitral. Ini juga fase sistolik. Kita dengar suatu systolic murmur atau bising sistolik dengan fase pada akhir sistolik, sehingga kita sebut namanya adalah lead systole pada kasus dengan insufisiensi mitral juga. Selanjutnya kita lihat mengenai bising yang bukan berada di fase sistolik tetapi berada di fase diastolik. Dan bising ini kita sebut sebagai bising diastolik. Dan biasanya didapatkan pada kasus-kasus dengan stenosis mitral. Saudara sekalian, selanjutnya saya akan memperlihatkan
gambar bising di fase sistolik yang didapatkan pada kasus dengan stenosis aorta. Di sini kita lihat bahwa bunyi jantung 1 pada daerah basal termasuk daerah aorta lebih rendah intensitasnya daripada bunyi jantung 2. Hal ini kebalikan seperti yang saya katakan tadi bahwa di daerah apex bunyi jantung 1 lebih kuat daripada bunyi jantung 2. Jadi letak pendengaran kita adalah di daerah katup aorta. Kita lihat di sini bentuk daripada bisingnya ini demikian khas seperti diamond sehingga disebut sebagai diamond shape. Kemudian kita lihat juga di sini suatu bising di fase diastolik di daerah katup aorta disebut sebagai protodiastolik murmur dan biasanya kita dapatkan pada kasus dengan insufisiensi aorta. Saudara sekalian, jangan lupa pula kita melihat bagaimanakah irama jantung. Apakah reguler ataukah tidak. Kita lihat di sini dalam setiap gerakan daripada jantung selalu ada keteraturan. Apabila tidak reguler, maka disebut bahwa irama jantung tidak reguler. Demikianlah saudara-saudara sekalian mengenai pemeriksaan fisis jantung yang telah kita mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan akhirnya dengan auskultasi yang semuanya kita lakukan secara sistematik mulai dari apex, daerah trikuspidal kiri dan kanan, daerah septal, daerah pulmonal, dan daerah aorta. Ibu Romlah, ya, sudah lama dirawat di sini, Bu? Sudah seminggu lebih. Kenapa Ibu dirawat? Keluhannya apa tadinya, Bu? Sesak napas. Sesak napasnya kalau sedang lagi apa? Lagi batu. Kalau sedang berjalan apa sesak napas juga? Berapa jauh berjalan sesak napas? Kira-kira dari kamar ke kamar mandi. Oh, lebih kurang 5 meter begitu sesak napas. Sekarang sejak dirawat tidak sesak napas lagi. Selain sesak napas masih ada lagi keluhan lain? Nyeri dada, kalau napas begitu. Ya, saya boleh periksa Ibu dulu ya. Saya lihat mengenai keadaan jantungnya ya. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan memperagakan pemeriksaan fisis jantung pada seorang penderita dengan kelainan jantung. Semestinya kita harus memeriksa pasien secara seutuhnya atau dengan kata lain holistik, tetapi pada kesempatan ini saya membatasi hanya untuk pemeriksaan fisis jantung. Maaf Bu ya, kita buka ya. Kita perhatikan, kita mulai dengan inspeksi, kita perhatikan bentuk dada dan di sini seperti yang tadi telah saya peragakan, bentuknya adalah normal karena diameter transversum dibandingkan dengan diameter antero-posterior adalah lebih kurang 2:1. Antara kiri dan kanan bentuknya adalah simetris. Kita perhatikan juga pulsasi. Di sini kita lihat bahwa adanya pulsasi di daerah dada kiri mencakupi sekitar daerah apex dan daerah trikuspidal. Kemudian kita melangkah pada pemeriksaan palpasi dengan memperhatikan gambar yang tadi telah saya tunjukkan, yaitu daerah apex, daerah trikuspidal, daerah septal, daerah pulmonal,
serta daerah aortal. Pada pemeriksaan palpasi ini, selain kita mencari pulsasi, juga memperhatikan apakah adanya thrill, apakah adanya lift, apakah adanya heaving pada titik-titik lokasi tadi. Kita mulai dari apex. Di sini kita raba adanya thrill sesuai dengan fase sistolik. Jadi kita sebut sebagai thrill sistolik. Juga kita raba adanya gerakan yang bergelombang yang mengenai telapak tangan saya yang tadi telah saya sebutkan sebagai heaving. Di daerah trikuspidal saya rasakan juga adanya dorongan pada telapak tangan saya yang tadi disebut sebagai lift. Di daerah septal juga ada imbas adanya lift tadi, sedangkan di daerah pulmonal dan di daerah aortal tidak terasa baik adanya pulsasi maupun adanya gerakan-gerakan yang abnormal tadi. Jadi pada daerah apex dan trikuspidal, di apex saya raba adanya thrill sistolik, adanya heaving, dan di daerah trikuspidal saya raba adanya lift. Kemudian kita melangkah kepada pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas jantung kanan dan kiri serta pinggang jantung. Maaf Bu ya. Kita tentukan lebih dahulu titik tengah tulang klavikula adalah demikian. Kemudian kita tarik garis lurus ke bawah membentuk garis mid klavikula kanan. Tolong dibuka sedikit Bu ya. Iya, lebih. Kita melakukan perkusi pada garis tersebut, mencari perubahan suara dari sonor ke redup. Ini adalah titiknya. Kita naik 2 jari, kemudian dari lateral dengan mengubah arah jari kita lakukan perkusi dari lateral ke medial, mencari perubahan suara dari sonor ke redup. Di sini kita dapatkan batasnya. Kita tentukan di garis manakah dia berada. Ini adalah sternum. Kemudian kita cari sisi-sisinya. Ternyata dia berada di garis sternalis kanan. Kemudian kita tentukan batas jantung kiri. Maaf Bu ya. Kita cari garis patokan, yaitu garis aksilaris anterior adalah ini. Kita lakukan perkusi di garis tersebut. Dan kita dapatkan perubahan suara dari sonor ke timpani. Kita naikkan 2 jari dari titik batas tersebut. Kemudian kita lakukan, maaf Bu ya, perkusi dari lateral ke medial, mencari perubahan suara dari sonor ke redup. Di sini kita dapatkan, kita tentukan garis patokan dari garis aksilaris anterior kira-kira 2 jari, sedangkan dari garis mid klavikula kiri, ini garisnya kira-kira juga berada 2 jari lateral dari garis mid klavikula kiri. Berarti pada pasien ini mengalami pembesaran jantung ke kiri. Kita tentukan sekarang pinggang jantung. Kita tentukan lebih dahulu garis parasternal, yaitu pertengahan dari garis sternal dengan garis mid klavikula. Lebih kurang di sini. Kita lakukan perkusi dari atas. Adalah ini titiknya, dan ternyata dia berada di sela iga 2 kiri. Maka pada kasus ini
pinggang jantungnya menghilang. Perkusi telah kita lakukan, maka kita menginjak kepada auskultasi. Kita tentukan dahulu ictus cordisnya, kita raba. Letaknya, kalau ini tadi garis mid clavicula kiri, letaknya adalah kira-kira 2 jari lateral dari mid clavicula kiri dengan diameter lebih dari 2 cm, lebih kurang 4 cm. Pada titik ini kita lakukan auskultasi. Pada pemeriksaan auskultasi di titik ini, kita dapatkan bahwa bunyi jantungnya irreguler, irama jantungnya irreguler, bunyi jantung satunya melemah, terdengar bising pada fase sistolik, memenuhi semua fase sistolik sehingga kita sebut sebagai pansystolic murmur. Apabila kita mendengar adanya bising sistolik di apex, maka kita lanjutkan pemeriksaan ke daerah lateral dan ke daerah aksila untuk melihat apakah ada penjalaran ke daerah-daerah tersebut. Sekarang ke arah aksila. Ternyata ada penjalaran sistolik murmur tadi ke arah lateral dan ke arah aksila. Derajat intensitas dari bising sistolik ini adalah lebih kurang 3. Kemudian kita melangkah kepada daerah trikuspidal, yaitu sela iga 4-5. Ini adalah angulus lidovisi, sela iga 2, 3, 4, dan 5. Kita letakkan stetoskop kita di sana. Di sini juga terdengar bising sistolik, tetapi yang lebih keras adalah di daerah apex tadi, sehingga kita dapat sebut bahwa punktum maksimumnya adalah di daerah apex. Kita naik ke sela iga 3, juga masih terdengar bising sistolik yang intensitasnya lebih lemah. Sela iga 2 kiri, terdengar di sini adanya split dari S2 yang berarti bahwa adanya keterlambatan penutupan dari katup pulmonal dibandingkan dengan katup aorta. Hal ini menunjukkan adanya hipertensi pulmonal. Kita lanjut ke sebelah, ke titik aorta. Ada juga terdengar bising sistolik, tetapi intensitasnya jauh lebih lemah daripada bising sistolik di apex. Demikianlah, saudara sekalian, pada pemeriksaan pasien ini kita dapatkan beberapa tanda-tanda patologis, mulai dari inspeksi dengan adanya pulsasi di daerah dada kiri, yaitu di apex dan trikuspidal. Kemudian pada palpasi teraba pulsasi di apex yang melebar dan terletak ke arah lateral. Kemudian adanya thrill di daerah apex, serta adanya heaving di daerah apex, dan adanya lift juga di daerah trikuspidal, di daerah sternal. Pada perkusi, kita lihat adanya pembesaran jantung kiri, sedangkan pinggang jantungnya menghilang.
Kemudian pada auskultasi kita dapatkan adanya pansistolik murmur di apex derajat 3 yang menjalar ke arah lateral dan aksila. Maka dapat kita simpulkan dari pemeriksaan jantung pada penderita ini menderita adanya insufisiensi mitral. Sekali lagi saya ulangi, seyogianya kalau kita memeriksa pasien hendaklah secara keseluruhan, tetapi pada saat ini, kesempatan ini saya hanya memfokuskan pada pemeriksaan fisis jantung saja.